Bali Jani untuk kita semua. Baik, ketemu lagi dengan saya Wardana di podcast Bali Jani. Nah, saat ini kita sudah berada di Griya Agung Panji Sakti. Sebentar lagi kita akan ketemu dengan yang namanya Jero Bima. Siapa sih Jero Bima itu? Yang pasti yang namanya Bima kan kekar, tinggi, ganteng. Nah, ini dia. Bentar lagi kita akan ketemu dengan beliau. Satria Kelas Bali! Satria Kelas Bali! Satria Kelas Bali! Saya! Sukses! Oke, ketemu lagi dengan saya Wardana di podcast Bali Jani. Nah, kali ini kita ketemu dengan pendiri Yayasan Ksatria Keris Bali. Siapa lagi kalau bukan Iketut Putra Ismaya Jaya atau akrab dipanggil Jero Bima. Siapa orangnya? Niki di sebelah kita. Mungkin Pak Jero, pengenalannya dulu sebentar sebelum kita menginjak ke arah pertanyaan ya. Mungkin bisa diperkenalkan siapa aja yang diajak duduk saat ini. Silakan. Ya, terima kasih presenter yang luar biasa ini Bali Jani sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di acara yang luar biasa podcast pada hari yang luar biasa adalah Purnama. Betul. Ini adalah hari Taksu atau hari kekuatan, hari hadirnya Ida Betara-Betari di tanah Bali. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iketut Putra Ismaya Jaya atau Jero Bima. Saya adalah putra kelahiran Karangasem tapi asli kawitan dari Tanah Buleleng. Nah, ini kebetulan adalah Griya. Griya di sini tempat kelahiran dari orang tua saya. Bapak saya ada di sini, ajin saya di Griya Panji Sakti, Pancoran. Saya didampingi oleh ketua wilayah. Tentunya di sini ada ketua wilayah saya, Ajing Udah Gading, dan ada juga saudara saya kebetulan ikut di yayasan ini kadek, dan ada ini saudara sahabat saya juga Bri Lolek yang sudah sering terkenal di dunia maya maupun di dunia yang jelas maupun jelas itu. Jadi selalu mendampingi dengan segala kelebihan dan segala kekurangannya, itulah persaudaraan di tanah Bali. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk awal. Iya. Ini kayaknya Pak Jero kalau kemana-mana kita lihat ya selalu berpakaian merah dengan gagahnya bawa tongkat. Ini sebenarnya pengertian tongkat ini apa sih Pak, menurut Pak Jero sendiri? Nah, ini sebenarnya ini ya dari awal itu saya senang saja, tidak meniru siapapun. Ini hari purnama, tidak meniru siapapun. Saya ingin membuat sesuatu yang saya pakai berbeda. Nah, ketika pakaian ini kalau orang bilang jas merah, jangan lupa sejarah. Ini sebenarnya juga baru sadar kalau baju saya berupa hampir seperti jas. Dulu saya memakai ketika saya dulu pernah maju di PDRI, saya pakai 3 warna agar paling berbeda. 3 warna itu adalah taksu, warna tridatu, merah, putih, dan hitam. Brahma, Wisnu, Iswara, Ung, Angmang, alam atas, alam bawah, alam tengah. Jadi arti adalah keberanian, merahnya, suci, putihnya, hitamnya adalah ketika masih manusia mungkin kotor, saya taruh di bawah. Inilah proses yang saya jalani untuk saya tetap memegang taksu dengan tongkat. Ini adalah bagian dari ciri sebagai orang bilang sekarang sebagai komando. Saya bilang ini adalah identitas dari orang Hindu Bali yang senang dengan kreativitas, keunikan, dan seni. Belum lagi ditanya kalung saya pakai. Banyak aksesoris yang melekat ya. Kebetulan saya bukan dukun dan bayan. Tapi kalau diajak bisa. Takutnya permisal Bali Jani ini kan berpikirnya, wih Pak Jero banyak sekali ya atributnya ya. Mungkin bisa dijelaskan. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang tongkat dan yang lainnya. Jas merah tadi sudah dijelaskan. Kenapa sekarang Pak Jero itu berpakaian jas merah. Oke Pak Jero. Tema kita kali ini adalah menjaga taksu Bali di era digital. Pada era keterbukaan ini, setiap orang begitu mudahnya disuguhi beragam informasi. Nah, tak hanya itu, ada beragam ide dan opini yang mengisi ruang publik kita. Semakin mudahnya kita memperoleh akses terhadap informasi, nyatanya tidak selalu membuat kita lebih pintar.
Banjir informasi tidak jarang hanya berdampak pada mudahnya kita menjudge sesuatu berdasarkan kacamata tikam. Menurut Pak Jero Niki, sebagai Ketua Umum daripada Yayasan Ksatria Keris Bali menanggapi ini. Ya, ini media informasi saat ini saya merasa sangat penting ya. Karena masyarakat itu dengan era globalisasi dan era zaman yang sudah modernisasi itu sangat perlu dan sangat haus dengan informasi yang terkini dan tercepat yang didapatkan. Tetapi kadang-kadang informasi inilah yang tidak bisa kita saring dengan benar. Akhirnya ada kesan mengikuti yang viral. Ada kesan kadang-kadang belum tentu benar, kita sudah anggap benar. Sehingga ini yang membuat sesat. Karena Undang-Undang ITE ini luar biasa juga akan dampaknya. Harapan saya kepada generasi muda, saudara saya Hindu Dharma dan saudara saya NKRI, beragama apapun yang ada di luar sana, mari kita bijak menggunakan media sosial. Karena media sosial itu ada yang benar dan ada yang tidak benar. Kadang-kadang yang tidak benar itu seolah-olah dia benar. Jadi kita harus pakai hati untuk menanggapi, memberikan komentar terhadap sesuatu yang hadir di medsos yang kita lihat. Itu menurut saya. Ya, terus di medsos itu sekarang rame nih, sama-sama membela diri. Oh, dia yang benar, ini yang benar, ini. Nah, menurut Pak Jero sendiri, apa yang harus disikapi dari problema yang terjadi di masyarakat sekarang tentang medsos ini, Pak Jero? Ya, saya termasuk orang yang pernah mengalami. Mengalami orang yang dianggap, wah ini dia pencitraan, dia ini hanya kamuflase lah, dia ganti baju lah, dia begini begitulah. Saya dianggap, ya ini hanya menutupi boroknya dulu lah, ketika jeleknya dulu lah, itu bilang. Ketika saya bermain medsos, saya hanya ingat, selalu yang saya ingatkan adalah ketika apa yang saya lakukan, saya tampilkan adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu yang melihat adalah alam semesta. Saya tidak mengharap dari yang menonton medsos itu akan merasa, oh ini itu mau, karena penilaian kan subjektif. Orang yang sudah tahu saya pasti akan kenal saya dan mengerti dengan saya dan pasti akan mengatakan itu benar. Tapi orang yang belum kenal saya, apalagi ada kebencian sama saya, apapun yang saya tampilkan di medsos pasti akan kelihatan jelek. Begitupun kepada siapapun yang ada di medsos, ikut di dunia media sosial, ketika mereka tidak kenal dan mereka tidak tahu, mereka akan dibully, dihina, direndahkan. Padahal itu kebenaran yang mereka lakukan. Saran saya, karena itu ada hukum, selain hukum nyata yang diberikan oleh Undang-Undang ITE ketika kita salah, tapi ada hukum alam semesta. Ketika kita pernah membuli orang, menjelekkan orang, pasti suatu saat kita akan pernah dibully dan dijelekkan orang. Apalagi kita pernah menjatuhkan orang, pasti kita akan dijatuhkan dari dunia medsos itu sendiri. Harapan saya, mari kita menggunakan medsos dengan bijak, jangan sampai salah dalam menanggapi, berkomentar, karena belum tentu yang ditampilkan itu adalah kebenaran. Mari kita pakai hati nurani untuk melihat sisi yang positif dari semua komentar atau semua tampilan yang dihadirkan di medsos. Oke, selaku putra Buleleng, Pak. Kemarin kita sempat dijuluki kota petarung ya. Sebenarnya kalau kita cari di Buleleng itu kan ya dimaksud kota pendidikan. Dari awal sudah diproklamirkan itu kota pendidikan. Tapi dengan adanya sosmed ini, beberapa pertarungan yang terjadi di jalan atau dimanapun terunggah, Pak. Jadi tidak hanya orang Buleleng yang melihat. Ini kan dilihat dari kacamata segala arah. Jadi melihatlah bahwa di Buleleng ini adalah sebagai kota petarung. Karena dari semua publikasi yang mengarah ke itu memang benar-benar mengarah, oh ini belum selesai dipenarukan, misalnya sekarang terjadi di Serit. Harapan Pak Jero selaku seorang pengelingsir lah yang ada di Buleleng ini apa, Pak? Biar menyikapi masalah ini. Ya, di lain sisi positif ada juga negatif, kan itu biasa. Iya. Tetapi saya melihat banyak juga sisi positifnya, bahwa petinggi atau pejabat-pejabat yang hadir di Tanah Bali kebanyakan lahir dari Tanah Buleleng. Betul. Nah, kita tidak pungkiri juga karena karakter, tata bicara, tatanan, kosakata saudara saya yang ada di Buleleng itu memang berbeda dengan daerah lain. Daerah lain khususnya di Bali. Saya dulu pernah jadi kepala cabang di perusahaan leasing, perusahaan multinasional. Di situ kalau sudah masuk daerah Singaraja untuk kredit itu pasti daerahnya merah. Betul. Ini disamakan dengan daerah di luar Bali, daerah yang di Jawa yang panas itu, saya nggak mau nyebut ya biar nggak salah. Daerah yang panas, betul. Itu kurang lebih seperti itulah Buleleng digambarkan. Nah, harapan saya, mari kita putra putri Buleleng, mari para pelingsir, tokoh-tokoh Buleleng, kita buktikan bahwa Buleleng memang petarung, tapi petarung yang positif untuk menjadikan hal yang sangat positif untuk Tanah Bali. Jadi kita akan buktikan Buleleng itu akan menghasilkan
putra-putri orang-orang terbaik untuk menjaga tanah Bali ikut serta dalam Nusantara karena Bapak bangsa kita Presiden Soekarno berdarah Singaraja. Ini yang harus kita akui. Nah, tidak kalahnya nih kayak Pak Jero nih bersosmed gitu kan, selalu menunjukkan kegiatan-kegiatan positif seperti hashtag beliau menyambut tanpa batas. Nah, di sini kan terlihat banget nih Pak Jero tuh kemana-mana. Selain Pak Jero, mungkin Pak Jero memiliki unit-unit yang sudah tersebar di masing-masing kabupaten, Pak. Itu selalu menebar kegiatan positif di Keris Bali. Itu memang, maaf Pak Jero, itu memang perintah apa memang dasar hati nurani mereka tergerak untuk melakukan kegiatan itu, Pak? Ini pertanyaannya luar biasa ya. Jadi saya ini hari raya Purnama ya? Orang Hindu mempercayai dengan hari yang sakral. Saya sumpahkan diri saya atas apa yang saya lakukan di yayasan ini, karena dulu mungkin pernah tahu, masyarakat seluruh Bali mungkin tahu. Saya 2 kali kena kasus hukum yang terzolimi, tetapi saya bebas dalam waktu 5 bulan ketok palu, seminggu bebas ketok palu di hari raya semua. Ada Purnama Kajeng Kliwon, yang kedua hari Tilem. Dari situ saya merasa ada anugerah para dewata, ada para dewa yang memberikan saya kebebasan. Tadi bantuan beliau membebaskan saya, dari situlah saya ingin membalas. Ketika saya ingin membalas, nggak mungkin saya dengan uang, saya harus berbalas dengan perbuatan baik, berkarma. Makanya di yayasan ini saya bentuk, ibaratnya ini adalah perahu, ini adalah kapal, saya adalah nahkodanya. Ketua-ketua wilayah saya, ketua-ketua unit saya adalah nahkoda di masing-masing wilayah dan unitnya. Mari kita berjalan kebaikan. Karena ketika kita melakukan kebaikan seorang diri mungkin kita malu. Ya, tapi betul. ketika kita bersama-sama, kita akan ada timbul rasa kebaikan dan mau melakukan itu. Karena di situ ada karma dan ada dharma yang saya sampaikan. Mari kita berkarma. Usia kita nggak ada yang tahu. Betul, Nah, betul, sampai betul. kita belum sempat melakukan kebaikan, Tuhan sudah memanggil kita. Karena proses kita percaya reinkarnasi, proses karma itu adalah bekal kehidupan yang kita bawa sekarang dan kita akan bawa nanti. Jadi saya yakini itu, saya sampaikan kepada semua, apapun tanggapan orang, apapun bicara orang, kita abaikan. Karena kita berjalan tulus atas alam semesta, Sang Pencipta yang melihat apa yang kita lakukan. Dan tagline saya itu ada 3M, salamnya salam 3M seperti ini. Itu yang pertama adalah menyama tanpa batas, menyama tanpa identitas, menyama sampai tuntas. Inilah slogan dari Yayasan Satya Keris Bali. Kalau memang ditanyakan 3M tersebut, Pak Jero, yang paling mengena deh, yang paling mengena di antara semua yang Pak Jero saat ini lakukan, semua kegiatan itu apa, Pak Jero? Yang paling mengena, ya saya merasa bersyukur saja ketika sampai hari ini yayasan kita ini sudah setiap hari membantu darah orang di seluruh Bali. Lewat donor darah? Lewat donor darah, setiap hari loh. Bukan bulan, 3 bulan, tahunan, enggak. Kita tiap hari membantu masyarakat Bali yang butuh darah. Dan itu adalah darah, sekantong darah bisa menyelamatkan nyawa umat manusia. Kita berkorban darah kita tanpa biaya yang kita minta. Dan kegiatan ini hampir di semua kabupaten melakukan hal yang sama. Di samping dengan adanya yayasan, kita sudah merasa ketika ada semeton atau keluarga di tanah Bali yang mengalami kesusahan, dia tidak punya biaya, dia tidak punya siapa-siapa, dia tidak punya apa, ada Yayasan Satya Keris Bali yang selalu setia dan selalu akan ngayah dengan ketulusan untuk membantu mereka. Itulah yang kita sering lakukan. Ya, kalau memang kemarin yang lihat sih memang unit-unitnya bekerja dengan baik gitu kan dalam hal penyaluran donasi, ada juga donor darah. Nah, kembali lagi Pak Jero. Sedikit nih yang ada di kepala saya, Pak Jero dulu pernah mencalonkan selaku calon DPD RI. Nah, dalam perjalanan itu Pak Jero belum berhasil ya menduduki salah satu kursi yang ada di DPD Bali. Untuk ke depan mungkin Pak Jero ada niatan untuk kembali merebut singgasana tertinggi di Bali ini. Ya, ini sebenarnya saya kemarin itu antara berhasil dan tidak, saya merasa saya belum jelas. Kenapa? Karena ketika maju DPD RI saya terzolimi. Yang dimaksud terzolimi itu? Ya, terzolimi ketika saya maju awal, saya harus kena kasus yang tidak ada saya lakukan, tidak ada perbuat. Saya harus masyarakat tahulah kayak di Borgol, di penjara. Ketika diproses di pengadilan tidak ada korban, tidak ada pelaku dan ini tidak melaporkan. Itu proses awal. Proses kedua juga saya harus masuk penjara ketika saya mau nuntut C1 saya tidak ada namanya. Dari situ saya merasa ketika dorongan juga, ini dorongan dari para tokoh saya yang ikut di yayasan, kan kita sudah ada Yayasan Satya Keris Bali ini seluruh Bali, di kabupaten dan sampai ke desa-desa kita ada. Tokoh inilah yang minta, ada 2 tokoh Bendese dan Klien Adat datang ke saya 1 jam minta saya kembali maju di PDRI, dan saya juga rasa ketika dulu saya tidak menang dan tidak kalah. Kenapa? Karena saya tidak tahu jumlah yang real saya dapatkan. Karena saya dicurangi C1 saya, artinya alam semesta masih mengizinkan saya. Ketika saya lihat juga saat ini, mohon maaf ya, saya bilang tidak ada tokoh DPD RI yang betul-betul berjuang untuk tanah Bali. Mereka
lebih banyak tidak melakukan apa-apa yang saya lihat. Disitulah saya tergerak untuk ikut berjuang dengan ketulusan saya. Banyak mantan pejabat juga turun untuk menjadi DPD RI waktu itu. Apa yang diperbuat tidak. Jangan sampai gara-gara kita melihat ada mantan pejabat, ada ini, kita melupakan bahwa ada sosok-sosok Semeton Bali yang siap berjuang lebih dari mereka. Banyak tokoh Bali yang sekarang saya lihat yang muda-muda ini, yang seumuran saya, bantaran saya, ikut juga berjuang. Ini mari kita tentukan pilihan yang terbaik untuk tanah Bali. Ya, karena saya lihat kan kemarin juga saat ini banyak tokoh-tokoh baru ya yang maju ke DPD, mungkin dengan tujuan yang sama seperti Pak Jero. Mungkin mereka melihat dari semua calon DPD, bukan calon lagi ya, DPD yang sudah aktif ini, mereka tidak melakukan sesuatu buat Bali, mereka hanya memiliki nama mewakili Bali, mungkin begitu Pak Jero ya. Kalau mungkin Pak Jero lihat. Dan kira-kira Pak Jero, motivasi buat Pak Jero maju nih kayak apa Pak Jero? Sehingga Pak Jero memiliki kekuatan, ayo kita bersama, kita bangun Bali. Mungkin Pak Jero memiliki cita-cita khusus lah gitu loh. Ya, saya mungkin melihat calon DPD yang lain tidak ada merasakan sakit seperti saya di tanah Bali. Sakitnya itu apa? Ketika saya seorang Bali, seorang Hindu Bali, diperlakukan tidak manusiawi, melanggar HAM saya rasa waktu itu. Diborgol kaki tangan saya. Iya, mungkin saya lihat juga seperti itu. Sangat di titik bawah. Ketika saat itu tidak ada tokoh yang berani bersuara untuk membela saya, untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Di situ saya merasakan sakit. Jadi sakit inilah yang saya mau perjuangkan untuk tidak ada Semeton Hindu Bali, Semeton saya di tanah Bali merasakan hal yang sama nantinya ketika mereka mengalami masalah dan mereka mengalami permasalahan seperti saya. Saya ingin tidak ada lagi saudara Hindu Bali saya, saudara Bali saya dimanapun ketika mereka tidak mendapatkan keadilan, tidak mendapatkan bantuan. Disitulah saya akan turun dengan stempel negara DPD RI yang akan saya pegang untuk saya berjuang dengan tulus hati untuk memperjuangkan rasa sakit itu, tidak merasa sakit di tanah kelahiran sendiri seperti saya. Saya yang paling berbeda. Yang lain boleh ngomong ngayah, semua ngayah, tapi merasakan sakit seperti saya nggak ada yang merasakan sakit seperti saya. Dari rasa sakit inilah saya timbul keinginan untuk saya bisa berjuang dan betul-betul saya harus bisa mendapatkan satu anugerah alam semesta atas izin Betara-Betari dan atas dukungan Semeton Ratun Tiang Sejebak Tanah Bali untuk memperjuangkan, memberikan kesempatan kepada saya membuktikan diri bahwa saya akan melakukan yang terbaik dan membela yang terbaik buat saudara-saudara saya di tanah Bali dan NKRI. Oke, satu hal. Oke, setelah Pak Jero terpilih nih, satu hal yang Pak Jero ingin lakukan pada saat terpilih, apa? Ya, kalau ketika saya sampai terpilih, saya pasti akan membuka ruang diskusi, ruang buat masyarakat ya. Jadi ketika masyarakat Bali itu saya akan buka dalam 1 bulan 2 kali, setiap hari Sabtu. Saya sudah pikir, saya sudah sampaikan kepada tim hukum saya akan tampung masyarakat di gedung DPD RI kalau memang saya direstui alam, untuk masyarakat Bali siapapun menyampaikan permasalahannya, kami DPD RI ya siap diterima, akan menyelesaikan, akan turun ke bawah. Saya sampai saat ini belum jadi siapa-siapa, banyak kasus yang saya selesaikan di tanah Bali. Bukannya saya pencitraan, tapi nyata saya bantu berproses, saya menyelesaikan, dan malah ada kasus-kasus yang tidak diselesaikan oleh DPD RI, jadi tersangka, malah ada yang ditahan. Ketika viral aja muncul, saya turun untuk menyelesaikan masalah itu. Baik, itu tadi dari Pak Jero Bima ya, pernyataan tentang DPD. Kita biar nggak ngulik ke ini, kembali ke topik aja deh dulu gitu ya Pak ya. Mungkin satu hal Pak, di Kris Bali ini saya lihat semua ada kategori untuk masuk Kris Bali nggak ini Pak? Ini biar nggak terlalu ngawur gitu. Karena podcast ini dengan tujuan, oh ini Kris Bali, menjaga tatanan Bali lah. Nah, tadi sudah Pak Jero mengungkapkan visi misinya, keinginan Pak Jero. Nah, kita kembalikan lagi ke topik awal ini, biar nggak terlalu tegang nih pemirsa Bali Jani. Nyaksikan ini Pak Jero. Kita ini di sini tidak ada ini ya. Kita di yayasan, saya sampaikan kepada saudara-saudara saya di yayasan, ratu saya. Ada juga bilang ini bekas sering bikin ribut Pak. Ya, nah itu dia betul ingin masuk yayasan, diterima apa enggak? Saya ditanyain seperti itu karena kalau diterima ini akan jelek nama yayasan Ksatria Kris Bali. Saya bilang saya terima. Kenapa? Ketika orang yang jelek kita bisa berubah menjadi baik, itu kan anugerah. Kalau orang yang sudah baik ikut baik ya sudah ya, biasa saja. Betul. Tapi mari, mereka kadang-kadang yang dulunya sering bikin ribut, sering mabuk, bikin onar, mereka sudah pingin insaf tapi belum tahu tempat untuk mereka insaf, untuk mereka berbuat kebaikan. Dan saya buktikan ketika di sini di yayasan ini banyak sekali orang yang dulunya keluar masuk penjara, sekarang mereka lebih berbuat sosial dibandingkan orang yang tidak pernah masuk penjara. Mereka berpikir
ini kesempatan saya berbuat baik. Ini kesempatan saya berbuat, itulah yang mereka sampaikan kepada saya. Termasuk ini salah satu saudara saya, memang ini kalau di mana-mana di Bali para tokoh ini banyak tahu dia etikanya tidak ada kalau saya bilang etikanya karena bablas-bablas saja. Tetapi di yayasan kita terima, Pak nyamu yayasan pun Pak jangan ngajak Pak beli Rolex nanti jatuh namanya, nanti jelek namanya. Udah saya bilang ini ujian Tuhan. Siapa tahu Tuhan mengirimkan dia. Kita tidak boleh meremehkan orang. Ada plus minus yang orang bisa berikan kepada kita melalui tangan mereka lah Tuhan akan menguji kita. Di sini saya anggap ini adalah ujian dan saya anggap ini adalah berkah karena mempunyai satu saudara itu adalah berkah bagi saya. Terus Yayasan Kris Bali ini, Satria Kris Bali ini bisa dikategorikan seperti ormas nggak? Kegiatannya atau apapun perjalanan selama ini Pak Jero laksanakan itu? Kalau di dalam undang-undang negara, yayasan itu sama dengan ormas. Ormas, betul. Sama dengan ormas. Tapi kalau disamakan dengan preman tidak. Enggak. Nah, karena kan identik Ya, dengan kalau ormas di Bali itu ya. kan identik dengan itu Pak Jero. Kalau kumpul-kumpul itu memang dalam satu wadah itu disebut ormas. Saya ada dapat kes Bang Pol, diskusi yayasan itu adalah bagian dari ormas. Jadi yayasan itu bagian dari ormas. Jadi cuman bedanya adalah ketika yayasan ini fungsinya adalah kegiatan sosial, kemasyarakatan dan ormas itu organisasi massa. Betul. Kegiatan kita hampir setiap hari, setiap saat itu kita selalu berbuat kebaikan. Masyarakat nggak perlu saya cerita, mungkin banyak yang sudah tahu bagaimana yayasan berbuat. Saya hanya bilang kita saatnya menabung karma di jalan dharma. Tapi di sini kan wadah pemirsa Balijani juga perlu tahu Pak Jero, ini loh yang dilakukan. Jadi biar tidak semua orang berteman di sosmed Pak Jero, tapi Aston Kare di media Balijani ini kita bisa bagikan nanti semua informasi-informasi yang terkait tentang Pak Jero. Dan satu hal lagi Pak Jero, isu sampradaya. Nah ini sampradaya. Ya, ini salah satu hal yang saat ini nih lagi sedang viral ini. Mungkin enggak. Saya sebenarnya enggak nyindir Pak Jero, tapi memang lagi tren-trennya ini di publik. Sengaja juga ini Purnama alam semesta. Ini pertanyaan ini enggak. Ini juga baru terbesit ini. Ini dari produser saya juga langsung ngasih pertanyaan yang seperti itu. Karena kebetulan juga ini orang sampradaya. 7 tahun ikut di aliran sampradaya Hari Krishna. 7 tahun. Dia sudah mempunyai nama gelar Prabu siapa? Dharmaswar. Ini tidak sengaja dia hadirkan di sini, ternyata dia akan ada peranan. Dia adalah orang. Kalau kita tidak ada settingan ya di sini untuk duduk ya. Saya juga ada beberapa orang sampradaya yang ikut di yayasan, tapi mereka sudah ikut ke aliran agama Hindu Bali, Dresta Bali. Jadi di sini saya anggap wadah. Saya tidak ingin saudara-saudara kita yang tidak tahu. Saya juga belajar kitab suci Weda. Saya baca tiga kitab suci Weda sampai habis. Apakah saya orang sampradaya? Kan tidak. Jangan sampai mereka yang tidak ngerti, tidak tahu kan karena kehausan dengan agama. Betul. Akhirnya mereka mengikuti aliran yang mereka anggap ini adalah aliran yang agama Hindu. Aliran seagama Hindu. Nah, ketika sekarang sudah diperbaiki dan sudah diperjelas, harapan saya semeton yang sudah ikut sampradaya bisa kembali ke ajaran Hindu Balinya. Keyakinan kan tidak ada yang melarang, negara pun tidak melarang. Tetapi kita harus iling tatanan dreste tanah Bali dan ajaran-ajaran leluhur tanah Bali kita. Karena kita lahir dari para leluhur melahirkan kita. Inilah yang harus kita jaga. Sehingga kita harus kuatkan lagi keyakinan kita kepada ajaran leluhur tanah Bali. Oke, Pak Jero, mungkin dari kita cukup segitu karena juga ini mohon maaf terlalu lama mengganggu waktunya Pak Jero, dan di hari pertama ini juga kita simpulkan bijaklah bersosmed karena semua permasalahan akarnya ada di sosmed. Dia saya Wardana bersama Pak Jero Ketut Putra Ismail Jaya, Jero Bima mengucapkan terima kasih. Semoga Balijani semakin sukses. Dan semoga masyarakat Bali seperti diharapkan, dan bukan hanya masyarakat Bali, masyarakat Indonesia, masyarakat dunia yang melihat bijak, mengatakan tadi bijaklah bermain sosmed karena sosmed ini adalah hakimnya sekarang, hakimnya keadilan di masyarakat Bali. Sehingga mari kita jaga dan mari kita pergunakan sosmed ini untuk berbicara, untuk mencarikan keadilan kepada saudara-saudara kita di tanah Bali yang tidak mendapatkan keadilan, begitupun saudara-saudara kita di Nusantara yang belum mendapatkan keadilan, karena disinilah keadilan yang nyata sekarang bisa diberikan oleh masyarakat yang terzolimi itu. Oke, terima kasih. Itu aja. Terima kasih. Atas kita tutup waktunya dengan para Santi. Om Santi Om. Balijani untuk
kita semua.